Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Oke, di hadapan kita kali ini sudah ada brand dari Aerox lagi ya. Kalau yang kemarin itu jenisnya yang Magic, kali ini yang versi Max. Versi tertinggi dari brand Aerox, harganya kisaran 3 juta. Kalau teman-teman lagi dapat diskon itu bisa di bawah 3 juta, kalau harga normal sih di atas 3 juta. Oke, jadi kalau untuk spesifikasi di box ya, kita langsung saja. Di bagian belakang kosong ya, di bagian samping ini ada spesifikasi lebih detailnya. Modelnya Max ya, untuk resolusinya sudah native Full HD. Jadi untuk menonton film ini sudah lebih nyaman dibanding yang versi Magic. Oke. Untuk distance-nya atau jaraknya 1,5 sampai 5,9 meter dan screen size-nya bisa sampai 200 inci. Oke, cukup besar ya. Speakernya sendiri 3 watt kali 2 jadi 6 watt dan menariknya speakernya ini sudah Dolby Audio, walaupun wattnya kecil tapi sudah Dolby Audio. Beratnya sendiri sekitar 1,78 kg. Powernya 100 watt made in China. Oke. Dan kelengkapannya kita dapat ada kabel HDMI, kabel power juga sudah pasti ya, user guide ya atau buku panduan yang tipis cuman tebal, tipis tebal. Maksudnya kecil tapi tebal. Ini ada ucapan terima kasih. Oke, kita beralih ke unitnya. Dan inilah penampakan unitnya sendiri. Terkesan kokoh karena warnanya silver ya. Dan di bagian bawah ini mesh-nya ini tadi ya, untuk speakernya yang sudah Dolby Audio, nggak main-main. Nah, ada tulisan Dolby Audio. Oke, bahan ininya fabrik, sedangkan bagian atasnya ini full ABS ya, tidak ada metal-metalan, cuman looknya saja metal. Dan bobotnya lebih menarik dibanding yang versi Aerox yang lain ya. Terlihat sangat solid, sangat kokoh. Ini ya wajar karena versi termahalnya. Ini ada proyeksinya, apa namanya, optiknya kurang lebih sekitar 5,7 in kalau nggak salah ya. Ini kalau kita beralih ke bagian atas, ini ada tombol, hanya satu saja tombol, jadi tidak ada tombol notifikasi lain selain tombol power ya. Di sini ada tulisan Aerox-nya juga, dan di bagian belakang, nah ini ada lubang kipas, ini cukup besar, single tapi besar ya. Ada ventilasinya juga bagian atasnya. Ini ada port untuk powernya, ada USB, HDMI, port untuk AUX dan juga IR ya. Jadi kalau tidak ada tombol navigasi lain selain remote itu gimana bang kalau remote-nya rusak? Nah, itu salah satu kelemahannya ya. Jadi pastikan remote-nya itu jangan sampai terbanting, kena air ataupun hal-hal lainnya yang menyebabkan remote kita itu jadi rusak ya. Mudah-mudahan saja sih Aerox menyediakan spare partnya ya berupa remote gitu kan. Oke, baik, ini proyektornya sudah saya koneksikan ke listrik ya, jadi tinggal dinyalain menggunakan remote. Di tombolnya juga bisa. Tadi mohon maaf di unboxing tidak sempat atau malah ketinggalan remote-nya. Seperti ini jadi bentuk remote-nya ya. Kita langsung coba nyalakan. Oke, untuk suara kipasnya terdengar seperti ini ya. Bagaimana menurut teman-teman? Ini cukup bising atau bisa dimaklumi ya? Menurut saya pribadi kalau dibandingkan dengan yang Aerox Magic kurang lebih sama suara kipasnya ya. Nah, ini tampilannya. Oke, ini dalam kondisi nyala lampu cukup terang ya, tapi tidak fokus. Jadi fokusnya itu bisa kita atur dari remote-nya. Nah, ini sudah fokus. Ini teman-teman saya ganjel proyektornya pakai tutup lensanya ya. Karena yang minusnya proyektor ini tidak ada pengaturan tinggi rendahnya. Jadi saya ya cangkolin. Ini penampakan sudah fokus dan juga kondisi sangat terang. Ini ruangan sangat terang ya. Hasilnya lebih terlihat kalau kita dibandingkan dengan Aerox Magic kemarin, jelas lebih terang dan juga untuk mengatur fokusnya itu lebih simple, lebih terasa. Nah, lebih mudah gitu. Oke, kalau kita nyalakan atau kalau kita matikan lampu. Nah, seperti ini. Jauh lebih terang lagi, jauh lebih jelas lagi.
Oke, saya akan coba aktifkan wifi-nya dulu ya. Kita akan coba video. Oke, baik, ini sudah terhubung di wifi rumah saya. Dan ini penampilan home-nya cukup banyak ya. Cuman dari tadi saya bolak-balik di pengaturan, tidak ada mode untuk mengatur gambarnya ya. Mode sinema, mode sport atau mode yang lainnya itu tidak temu, atau mungkin memang tidak ada. Mungkin kalau teman-teman yang pernah punya gitu kan, bisa mencari pengaturan modenya itu di sebelah mana ya, bisa share-share di kita aja. Oke, kalau memang yang terlihatnya silau di kamera, karena memang wajar kecerahannya ini mantep banget. Wow, jadi nggak diraguin ya kalau untuk nonton film. Ini jarak 2 meter ya. Kurang lebih menghasilkan proyeksi sekitar 65 in kurang lebih ya. Kita akan coba tes ANSI lumennya ya, karena pihak Aerox-nya mengklaim kalau ANSI lumennya itu 415. Kita akan cek ya. Oke, baik, untuk mengukur ANSI lumen itu jaraknya dari proyektor ke tembok itu 2 meter. Di sini saya sudah mengukur tepat 2 meter. Kita akan langsung tes. Oke, jadi yang didapat nih teman-teman bisa lihat ya, 310 lux ya. Dan lux seperti ini kurang lebih kalau di ANSI lumennya sepengetahuan saya kurang lebih 400, yang masih naik turun, kurang lebih di angka 300-an lah ya untuk luxnya. Dan menurut saya pribadi tidak melebih-lebihan ANSI lumen, jadi Aerox tidak melebih-lebihkan ANSI lumen ya. Jadi ya kurang lebih 400 ANSI lumen itu real adanya. Oke, baik, kita akan coba langsung tes audionya. Kita akan dengar seberapa bagus kualitas speakernya. Oke, kalau untuk audio sampai bergeser ya karena 100%. Dan bassnya cukup berasa, Dolby-nya cukup dapat. Cuman ya untuk detailnya saya rasa sih kurang kalau untuk musik ya. Kalau untuk nonton film saya rasa udah cukup. Jadi nggak perlu disambung-sambung ke speaker eksternal, itu udah cukup ini. Jadi kalau dibawa nobar suaranya lumayan menggelegar, apalagi nonton film. Oke, kita cek sekali lagi terakhir untuk kualitas gambarnya ya. Jadi seperti ini ya untuk kualitas gambarnya. Dan ini wow, tajam, detail, warnanya dapat, kontrasnya dapat, pas banget nih kalau dipakai buat nonton. Ini kondisi lampu mati ya, kita nyalakan. Nah, nyalakan aja masih terlihat jelas detail ya. Wow, ini luar biasa yang Aerox Max ya. Jadi kalau ditanya apakah worth it bang, ya jelas worth it banget ini. Serasa nonton TV sih kalau kondisi lampu mati itu. Kita coba matikan lagi. Nah, ini kayak nonton TV beneran ini. 65 in ini. 65 in di harga 3 juta. Kalau kita beli TV 3 juta itu dapat 32 in. Nah, lihat mah. Wow. Oke deh, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.